Halo, Assalamualaikum. Hari ini masuk satu unit Samsung J8 dengan keluhan layar mati diakibatkan terjatuh. Jadi ini sudah beberapa kali terjatuh dan untuk kali terakhir HP ini terjatuh dia untuk di bagian LCD langsung padam ya, langsung mati, dan di situ teman-teman bisa lihat ada bekas retakan ya di situ. Di sini kita akan langsung ganti saja LCD yang sudah rusak dengan LCD yang baru, dan langkah pertama adalah kita angkat untuk di bagian LCD yang lama karena kita harus mengakses untuk di bagian frame tengahnya. Dan untuk Samsung J8 untuk bisa mengakses di bagian frame tengah kita harus mengangkat terlebih dahulu untuk di bagian LCD-nya, karena untuk baut atau mur itu berada di bawah LCD. Oke. Nah, untuk proses pengangkatan teman-teman bisa menggunakan blower, atau kalau misalkan kalian punya LCD separator itu lebih baik. Tapi di sini saya menggunakan cara manual ya. Saya menggunakan blower, saya panasi untuk melunakkan lem yang ada di bawah LCD itu sendiri menggunakan plastik mica untuk memutus lem yang melekat antara LCD dan frame-nya. Kalau misalkan teman-teman kesulitan, kalian juga bisa menambahkan zat aditif atau alkohol isoprofil atau thinner juga bisa untuk lebih melunakkan di bagian lem LCD-nya itu sendiri. Ya, dan ini sebetulnya sudah bisa diangkat ya, tapi agak sulit karena dia tertahan oleh sisa-sisa lem yang tidak terputus ya, karena dia masih lengket. Ada beberapa sebagian lem yang masih lengket, jadi kita lakukan ya seperti yang ada di video ini. Untuk LCD sudah mulai bisa terangkat ya, dan bisa terlihat di bagian frame tengahnya. Nah, jadi letak baut atau mur itu ada di bawah LCD. Makanya kita mesti angkat LCD terlebih dahulu untuk bisa mengakses di bagian frame tengahnya. Dan ini kita lepaskan untuk pengunci di bagian LCD-nya pelan-pelan saja. Nah, pelan-pelan pun juga, itu penutupnya juga lompat ya. Oke, di sini kita menggunakan pinset yang anti statik ya. Jadi jangan menggunakan pinset yang berbahan logam yang bisa menghantarkan listrik. Kita menggunakan pinset khusus yaitu pinset anti statik sehingga dia tidak bisa teraliri oleh listrik. Dan di sini sudah saya siapkan untuk LCD penggantinya. Dan di sini untuk Samsung J8 itu sebetulnya dia menggunakan panel LCD yang berjenis Super AMOLED, tapi untuk jenis yang Super AMOLED itu teramat sangat mahal ya. Jadi di sini customer menginginkan untuk jenis LCD yang ada di bawah Super AMOLED, dan di sini saya sarankan untuk menggunakan LCD yang berjenis OLED. Ya, jadi OLED karena memang OLED itu lumayan tipis juga, jadi tidak akan mengganggu secara penampilan di HP Samsung J8 ini. Karena apabila kita menggunakan LCD yang biasa, bukan OLED ataupun Super AMOLED, maka untuk di bagian Samsung itu pasti akan terdapat celah, karena untuk ketebalan dari LCD OLED dan yang bukan OLED atau bukan Super AMOLED itu sangat tebal ya, sangat tebal. Dan untuk di HP Samsung itu sering terjadi permasalahan karena menggunakan LCD yang terlampau tebal. Nah, di sini kita cek dan ternyata LCD yang baru berfungsi ya. Di situ muncul gambar Samsung ya, logo Samsung sudah booting di situ. Dan kita akan cek juga untuk di bagian touchscreen-nya. Jangan sampai kita beli LCD yang baru
langsung kita pasang, tapi kita belum cek untuk di bagian touchscreen dan fungsionalitas dari LCD-nya itu sendiri. Karena untuk yang jenis OLED ini lumayan mahal juga. Oke, di sini saya mulai untuk melakukan testing di bagian touchscreen-nya. Dan untuk touchscreen-nya dia normal ya. Kita coba untuk mengetik angka di situ bisa muncul semua angkanya, jadi tidak ada kendala. Berarti menunjukkan untuk LCD siap untuk dilakukan pemasangan secara permanen. Oke, kemudian kita matikan untuk di bagian HP-nya. Kita matikan. Kemudian kita akan lepas juga untuk di bagian konektornya di situ. Kita lepas di bagian konektornya. Dan jangan lupa untuk dibersihkan bekas sisa-sisa lem yang ada sebelumnya. Karena kalau tidak kita bersihkan maka dia akan sangat mengganggu untuk proses pemasangan. Bisa terjadi jomplang ya. Ada satu yang bisa rapat, ada juga sisi-sisi lain yang dia lebih tebal dan sejenisnya seperti itu. Kalau misalkan kita tidak bersihkan untuk sisa-sisa lem yang ada di frame tengah dari HP ini. Dan untuk proses pembersihan ini memakan waktu yang cukup lama juga, karena memang harus benar-benar bersih, jangan sampai ada tertinggal bekas lem sedikit pun ya. Sehingga untuk proses pemasangan LCD yang baru kita bisa melakukan pemasangan dengan presisi ya. Jadi semua bagian LCD itu bisa terpasang dengan rata, tidak ada yang mencuat ke atas atau tidak ada yang cekung atau yang cembung gitu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan untuk lem ya. Di sini menggunakan lem khusus untuk perekat LCD ya. Jadi jangan menggunakan lem Korea atau lem yang terlalu keras ya, karena nanti kalau misalkan HP-nya rusak itu akan sulit untuk dilakukan perbaikan. Kemudian sebelum kita melakukan pemasangan, kita lepaskan dulu untuk mika ya. Kita lepaskan mika yang ada di bagian LCD. Nah, itu kita lepaskan semuanya beserta dengan segelnya di situ. Jangan sampai ada tertinggal segel juga di bagian LCD-nya. Karena itu akan berimbas ke kerapatan dari pemasangan LCD itu sendiri. Oke, untuk mikanya sudah terlepas dan kita di sini akan mulai melakukan pemasangan. Yang pertama adalah kita pasang untuk di bagian konektornya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung ditempel ya, karena ketika sudah tersentuh oleh lem maka dia akan sulit ya atau meninggalkan bekas-bekas lem yang tidak rapi. Jadi pastikan dulu kita pasang di bagian konektor secara hati-hati dan secara presisi. Baru setelah dirasa dia sudah tersambung dengan baik, maka baru kita tutup ya secara merata di bagian LCD-nya. Oke, dan juga perhatikan untuk di bagian segelnya jangan sampai ada yang dia masuk ke dalam bagian frame. Oke, di sini kita ratakan ya dengan sedikit menekan di bagian LCD, tapi tidak terlalu jangan terlalu kuat karena ditakutkan nanti LCD bisa pecah. Dan untuk pemasangan LCD ini saya bantu dengan isolatif ya untuk lebih merekatkan lagi. Ya, pastikan dipasang secara merata di seluruh bagian dari LCD. Ya, supaya untuk bisa mendapatkan hasil yang rapi. Kemudian setelah itu silakan teman-teman biarkan sampai lemnya itu mengering ya, 1 jam atau 2 jam ya. Dan ini sudah saya tinggal sebetulnya ya selama 3 jam dan saya cek untuk LCD-nya dia berfungsi dengan
baik, tidak ada kendala sama sekali untuk di bagian gambar dan juga untuk di bagian touchscreen semuanya berfungsi dengan baik. Untuk di bagian kecerahan juga teman-teman harus tes juga apakah dia bisa diredupkan dan diterangkan dengan baik juga. Oke ya, untuk pemasangan LCD berjalan dengan lancar, maka langkah selanjutnya adalah kita rapikan saja. Kita pasang untuk di bagian backdoor-nya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Terima kasih.